Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro. Ada kuah? Nggak ada, yang ada juga soal ya. Yang ada juga masalah nih. Namun apapun masalahnya, selalu hadapi dengan senyuman. Jadi semai push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Oke kawan-kawan, seperti yang Mang Aki janjikan bahwa kasus ini merupakan kasus yang ada kaitannya dengan pengamalan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari. Contoh soal nomor 1 nih. Cinta tanah air merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang beradab, sila bukan sila ke, berarti pengamalan sila Pancasila sila. Kalau ke berarti di sini harus nomor ya, sorry. Pengamalan Pancasila sila, ketuhanan yang Maha Esa, atau apakah ya Persatuan Indonesia, kerakyatan Ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, kemanusiaan yang beradab, kemudian Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perusahaan kewakilan, and then yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa cinta tanah air itu merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sila ketiga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, Persatuan Indonesia. Kenapa? Kalau kawan-kawan mau tahu boleh ya di sini ya. Jadi berdasarkan TAP MPR, ketetapan MPR nih, TAP MPR nomor 1 tahun 2003, itu ada terdapat 45 butir Pancasila, butir-butir Pancasila ya, 45 butir butir-butir Pancasila. Lalu untuk kasus ini cinta tanah air itu kan dimasuknya ke sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Lebih tepatnya Persatuan Indonesia. Jadi untuk kasus ini dia masuk ke sila ketiga Persatuan Indonesia, lebih tepatnya ada pada, kalau kawan mau tahu, ini ada pada butir ketiga, pada sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu di mana di sana dikatakan bahwa mengembangkan, gak apa-apa ya ditulis ya, biar nambah wawasan untuk kita. Mengembangkan rasa cinta, cinta kepada siapa? Cinta kepada tanah air dong, tanah air, gitu. Dan tanah air dan bangsa, gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus soal nomor 1 ini itu terdapat pada merupakan pengamalan Pancasila ketiga yang terdapat pada butir ketiga gitu ya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, begitu kawan-kawan. Understand? Steady? Kalau steady mantap, lanjut soal number 2. Belakangan ini itu ya, belakangan ini sering kita temukan maraknya kasus tawuran antar pelajar satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Tindakan pelajar tersebut tidak sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Baru kalau pakai ke berarti ini nomor pilihannya ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk kasus ini juga dia masuknya ke merupakan pelanggaran, berarti pelanggaran terhadap sila ketiga juga kawan-kawan, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Kalau kawan-kawan mau tahu, boleh ini kita tambahin juga nih. Jadi ini pada sila Persatuan Indonesia ini, Persatuan Indonesia itu sila ketiga. Kasus tawuran ini dia merupakan bentuk pelanggaran terhadap butir ke-7. Kalau kawan mau tahu, butir ke-1 bisa juga butir ke-7. Kalau butir ke-1 nih, butir ke-1 dikatakan di sini butir ke-1 sila ketiga nih. Mampu menempatkan apa? Persatuan. Persatuan, kemudian kesatuan, gitu ya. Gitu ya. Serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Lagi ya, terus hanya ngangenin ya, enggak ngarep.com gitu ya, bangsa dan negara, lagi di atas kepentingan pribadi dan golongan, di atas kepentingan pribadi dan golongan, gitu kawan-kawan. Jadi untuk kasus yang nomor 2 ini, dia telah melakukan pelanggaran berarti terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga butir 1 nih, Kenapa? Karena dengan adanya tawuran dia berarti tidak menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Intinya dia tidak menempatkan persatuan dan kesatuan. Tawuran kan itu tidak mungkin. Kalau kita dengan adanya tawuran berarti tidak mungkin akan bersatu bangsa ini, sekolah ini, dan merupakan generasi penerus bangsa, aset bangsa. Kalau generasi penerus bangsanya sudah tawuran, nah gimana akan ada persatuan kawan-kawan, gitu ya. Atau juga dia masuk ke
pelanggaran terhadap butir ketujuh, kawan-kawan. Yang dimaksud tawuran ini maksudnya pelanggaran ketujuh, butir tujuh gitu, bukan pelanggaran ketujuh. Pelanggaran terhadap persatuan sila ketiga Persatuan Indonesia, butir ketujuh. Nah, di mana di butir ketujuh dikatakan bahwa memajukan nih, kita itu harus memajukan pergaulan. Nah, pergaulan. Kalau adanya tawuran berarti kita tidak memajukan pergaulan, kawan-kawan. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, kawan-kawan, gitu ya. Jadi kalau adanya tawuran, berantem gitu, saling hujat, ini bukan berantem fisik gitu ya, maka kita berarti tidak ada usaha untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya kekuasaan yang kita cari, hanya kemenangan gitu, gaya yang didahulukan gitu, maka berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap atau penyimpangan terhadap sila ketiga butir 1 dan butir ketujuh, begitu kan, kawan. Understand? Ya, jadi steady, kalau steady mantap. Number 3, number 3 ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila keberapa? Nah, kalau musyawarah, kawan-kawan, pokoknya insya Allah kalau ada kata musyawarah, kawan-kawan pilih sila keempat. Karena di dalam sila keempat itu dikatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu kan ya, dalam permusyawaratan atau perwakilan, gitu kan. Pokoknya kalau ada kata musyawarah, maka kita ya udah pilih sila keempat, sila kerakyatan gitu ya. Kalau ada kata musyawarah, pilih sila keempat. Nah, untuk kasus ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, terlebih lagi ya, karena ya yang namanya musyawarah pasti itu dilakukan untuk mengambil keputusan yang dirasakan untuk mendahulukan kepentingan bersama, kawan-kawan. Nah, kasus ini merupakan, ini tadi sudah dikatakan ya, jadi ini masuknya sila keempat. Sila keempat nih, sila keempat ya, karena panjang kita tulis sila keempat aja ya. Nah, lebih tepatnya ini masuk ke pada sila bukan sila, butir berarti ya, butir ketiga, butir nomor 3, butir 3, di mana di sana dikatakan bahwa di butir 3 itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan, itu kan nyambung ya, untuk kepentingan bersama. Oh, ternyata kasus nomor 4 ini, nomor 3 ini merupakan pengamalan Pancasila pada sila keempat butir ketiga, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Begitu, kawan-kawan. Understand? Jadi steady. Kalau steady, next number 4. Menghormati teman-teman yang berbeda keyakinannya dengan kita merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke gitu, kawan-kawan ya. Tentunya kawan-kawan gini, di dalam pergaulan tentunya kita kan memiliki barangkali ya, memiliki teman yang berbeda keyakinannya dengan kita. Kalau kita sebagai orang yang menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara, maka otomatis dong kita harus nanti menghormati teman-teman yang berbeda keyakinan itu, kawan-kawan, agar apa? Agar nanti terciptanya ke persatuan dan kesatuan, agar utuhnya NKRI itu, kawan-kawan ya. Maka untuk kasus ini berarti dengan kita menghormati teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, merupakan kita itu sebetulnya gitu ya, kita itu sebetulnya sudah menerapkan atau mengamalkan Pancasila, yaitu sila ke-1, kawan-kawan nih, merupakan sila ke-1 yang ini. Apa sila ke-1 bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, gitu, kawan-kawan ya. Lebih tepatnya untuk kasus menghormati teman-teman yang berbeda keyakinannya dengan kita, ini masuknya pasal 1 ayat sila ke-1 gitu ya. Sila ke-1 butir ketiga, kawan-kawan, ini masuk butir ketiga. Di mana di butir ketiga, di mana butir ketiga itu dikatakan bahwa kita itu harus mengembangkan apa? Sikap hormat, menghormati. Nah, kawan-kawan, kalau mau dihormati ya kita harus menghormati, kawan-kawan, gitu ya. Dan bekerja sama antara apa? Antara pemeluk agama dengan penganut
Iya, penganut kepercayaan yang berbeda-beda gitu kawan-kawan ya. Kita itu berbeda-beda dulu nih terus ya, berbeda-beda. Kita itu harus bisa mengembangkan sikap hormat menghormati nih menghormati teman-teman itu kan masuk ke sini. Dan bekerja sama, kita juga harus bisa kerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menghormati orang lain ya, baik itu sesama teman yang satu keyakinan maupun berbeda keyakinan, maka berarti kita sudah mengamalkan sila ke-1 kawan-kawan. Jadi kita sudah Pancasilalisme gitu ya. Nah, gitu ya. Begitu kawan-kawan. Understand? Iji, steady, mantap. Kalau mantap, next number 5. Nah, proses pemilihan ketua kelas secara musyawarah merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila tadi sudah dikatakan kalau ada kata musyawarah, ya udah kita pilih sila ke-4 kawan-kawan. Gitu ya. Nah, untuk kasus ini dia masuknya sila ke-4 butir ketiga. Tadi sudah dikatakan ya, ini masuk butir ketiga. Di mana butir ketiga kan tadi sudah disampaikan. Butir ketiga apa tadi? Nah, oke, nggak apa-apa, tulis lagi boleh lah. Butir ketiga itu mengutamakan. Nah, apa yang diutamakan? Musyawarah. Jadi kita itu harus mengutamakan musyawarah kawan-kawan. Musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama gitu kawan-kawan. Nggak boleh main keputusin sendiri gitu dengan bersama. Bahaya nanti itu, banyak ya orang yang nggak setuju nanti. Kalau diputuskan secara bersama itu kan berarti keputusannya harus kita laksanakan dan harus kita akui bahwa oh ini hasil keputusan bersama dan menyangkut kepentingan bersama juga, untuk kepentingan bersama juga gitu maksudnya. Nah, jadi kalau ada kata musyawarah maka kawan-kawan pilih yang sila ke-4 begitu kawan-kawan. Understand? Steady. Oke, kalau sedih mantap, lanjut number 6. Nomor 6. Nah, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke. Nah, kalau gotong royong dan kekeluargaan nih, kata kuncinya di sini. Kalau ada kata gotong royong dan kekeluargaan, maka kita pilih sila ke-5 kawan-kawan nih, sila ke-5 ya. Jadi gotong royong dan keluarga itu masuknya sila ke-5. Apa? Sila ke-5. Sila ke-5 ada keadilan sosial bagi apa? Seluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu kawan-kawan ya. Nah, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sila ke-5 di sini, dan untuk semangat kekeluargaan dan gotong royong dia itu terdapat pada butir ke-1 kawan-kawan, butir 1. Butir 1 kalau mau tahu kita tulis di sini. Apa isi bunyi 1 itu? Butir 1 itu isinya adalah mengembangkan apa? Sayap, bukan sayap. Mengembangkan apa? Perbuatan luhur. Harus luhur, perbuatan yang luhur berarti ya, perbuatan yang luar biasa sekali, yang mencerminkan apa? Sikap apa nih? Sikap dan suasana. Selain sikapnya, suasananya juga harus suasana kekeluargaan kawan-kawan tuh, kekeluargaan dan apa? Gotong royongan gitu kawan-kawan. Jadi kalau ada kata kekeluargaan, kegotong royongan, oh itu berarti pengamalan sila ke-5 kawan-kawan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk kasus ini menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong termasuk dalam bentuk kegiatannya juga, maka sudah bisa dipastikan itu masuknya sila ke-5 gitu kawan-kawan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu kawan-kawan. Understand? Jadi steady, mantap. Lanjut number 7, number yang terakhir ini kawan-kawan. Mohon maaf hanya ada 7 soal dulu sementara ya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, untuk nomor 7 ini sengaja bikin agak sedikit panjang biar kawan-kawan bisa berlatih membaca gitu ya. Dikhawatirkan nanti soalnya seperti ini, itu panjang-panjang, maka kita harus bisa mengambil kesimpulannya. Soal nomor 7 nih, belakangan ini di Indonesia tengah berduka pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu yang terjadi pada hari Jumat 28 September 2018 lalu. Banyak masyarakat dari luar Donggala dan berdatangan untuk membantu dengan mengirimkan berbagai bantuannya, baik itu berupa tenaga maupun dalam bentuk uang, makanan, bahkan ada juga dengan segenap pikirannya, yakni dengan berusaha menghibur korban dengan berbagai keterampilan maksudnya di sini ya.
I'm sorry, ini salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki ya gitu ya, I'm sorry. Perilaku masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ke. Nah, kawan-kawan, sebetulnya nih dari kasus yang panjang ini, intinya ini adalah kita itu membantu gitu. Intinya kita membantu dari sini teh, membantu korban bencana gitu, korban gempa gitu atau bencana gitu, kawan-kawan, nih intinya. Nah, dengan kegiatan kita membantu korban bencana ini, kita masuk sila keberapa nih? Pengamalan sila keberapa? Oh, ternyata ini masuknya pengamalan Pancasila sila kedua, kawan-kawan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu kawan-kawan. Kemanusiaan nih yang adil dan beradab. Pokoknya kalau ada kata atau istilah, baik itu pesannya itu tersurat maupun tersirat, nah berarti kemanusiaan nih, dari kemanusiaan ini kayak ini nih, membantu korban bencana itu adalah kegiatan kemanusiaan, kawan-kawan. Tapi tersirat di sini, istilah kemanusiaannya tersirat gitu. Oh, berarti ya udah kita pilih yang sila kedua gitu, kawan-kawan, cara membedakannya ya. Satu, ketuhanan yang esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lebih tepatnya kalau kawan mau tahu, ini masuknya merupakan pengamalan Pancasila sila kedua butir ketujuh, kawan-kawan. Di mana di butir ketujuh itu dikatakan bahwa kita itu harus gemar apa? Melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kita dengan membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah, orang-orang yang sedang mendapat bencana, nah berarti kita sudah melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan kalau kegiatan kemanusiaan berarti itu masuk ke sila kedua, ada istilah kemanusiaan. Begitu, kawan-kawan. Understand? Iji, steady, mantap.